saya akan mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu ada yang bersedia jadi co-host saya? Ada yang akan bertahan sampai akhir dan selalu on? Karena takutnya nanti ketika saya terlempar, kemudian masuk lagi, nanti saya nggak bisa jadi host. Ada yang bersedia jadi co-host? Saya jadikan co-host. Siapa kira-kira? Jadi co-host gampang kok Bapak Ibu stay aja. Nanti kalau misalnya saya terpental, saya masuk lagi, nanti minta tolong saya dijadikan host, kayak gitu aja. Nggak harus saya apa-apain kok. Ada yang bersedia jadi co-host, boleh buka mic-nya. Saya Mbak Dona gitu. Nggak ada yang bersedia jadi co-host ya. Oke, baik Ibu Irawanti, terima kasih. Saya jadikan co-host ya Bu. Bu Irawanti. Irawanti SMP Negeri. Ibu Irawanti? Ibu Irawanti, halo, suaranya ada, tapi kameranya nggak ada ini. Saya jadikan co-host ya Ibu Irawanti. Mana Ibu Irawanti? Halo Bu Ira, boleh dihidupkan mic-nya dulu. Halo, Ibu Irawanti, tapi saya pakai komputer. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tanpa mic dan kamera. Oke, baik. Nanti kalau misalnya saya terlempar, nanti kan Ibu Irawanti yang jadi host. Nah, saya masuk lagi, nanti minta tolong saya yang jadi host. Gitu aja sih, nggak masalah ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah belajar, Bapak Ibu kemarin belajar dari hari pertama dan hari kedua. Minggu ini spesial banget untuk Angkatan 14 karena kami sangat memberikan kelonggaran kepada Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas. Biasanya itu kita full, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu full ya, 4 hari tanpa ada waktu jeda-jeda untuk mengerjakan tugas. Nah, minggu ini ya Bapak Ibu diberikan jeda-jeda waktu untuk mengerjakan tugas. Insya Allah Bapak Ibu bisa terselesaikan tugasnya. Dan syukur alhamdulillah akun belajar.id sudah bisa diakses ya. Jadi drive Bapak Ibu bisa tersimpan dengan aman tugas-tugasnya di dalam drive kita para trainer ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengumpulkan tugas hari pertama dan hari kedua mangga silakan ya. Nah, untuk tugas hari ini Bapak Ibu untuk pembelajaran hari ini apa saja sudah saya kirimkan di kelas room ya. Tim Membara, jadi tugas hari ketiga 14 Oktober ini, Bapak Ibu, kita akan belajar membuat daftar riwayat hidup, buku kenangan, dan infografis. Ini sudah ada di Classroom. Bapak Ibu boleh cek, kalau misalnya belum ada, Bapak Ibu boleh refresh Classroom-nya. Ya, jadi insya Allah ini sudah ada, Bapak Ibu bisa lihat. Oke, tanpa memperpanjang waktu, karena kita harus selesai di pukul 3, saya akan mulai ya dengan bagaimana cara kita membuat sebuah daftar riwayat hidup, sebuah buku kenangan, dan sebuah infografis. Baik. Yang pertama, pastikan bahwa Bapak Ibu berada di timnya ya, berada di tim Membara, sehingga Bapak Ibu tidak kalau misalnya Bapak Ibu ada di tim Membara kan nanti membuat sebuah desain itu tidak akan pusing lagi. Artinya kadang-kadang Bapak Ibu kalau misalnya bukan di tim Membara kan jadinya nanti ada yang harus disuruh bayar, apanya gitu ya. Saya harus refresh. Oke, ini dia tim Membara. Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu berada di timnya sekarang ya. Kemudian kita akan membuat yang pertama adalah daftar riwayat hidup. Bagaimana membuat sebuah daftar riwayat hidup? Apa gunanya daftar riwayat hidup ini, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri setahun 2 tahun ke depan itu semuanya itu tidak based on paper lagi ya, jadi paperless sekali. Jadi semuanya berdasarkan email, by email, apa-apa email aja, apa-apa email
email aja, apalagi zamannya koron seperti ini ya. Jadi salah satu keuntungan kita bisa mendesain sebuah daftar riwayat hidup digital, dan ini bisa juga dicetak sih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini bukan cuma untuk kita, tapi Kak, juga untuk bisa diperbaiki tampilannya Kak, kok blur gitu Kak? di saya sudah, di Bapak Ibu ada kan? Tampilannya nggak blur gitu Kak, kurang jelas Kak. Ngeblur, Mbak. Oh, Ngeblur, nggak jelas. Oh, nggak jelas. Sebentar, saya ulang sambil. Karena tadi saya pakai Optimus. Nah, sekarang sudah? Belum ada gambarnya. Oh, belum ada. Oke. Ini Oke. bagus. Udah ya? Sudah bagus. Oke, terima kasih. Karena tadi saya pakai video klip, jadi saya pengaturan video klip. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi, Bapak Ibu, ada beberapa ya keuntungan Bapak Ibu bisa mendesain sebuah daftar riwayat hidup digital. Yang jelas ketika ada orang yang minta tolong, itu Bapak Ibu bisa buatkan ya. Dan itu terjadi juga sama saya, beberapa keluarga, beberapa teman itu membutuhkan daftar riwayat hidup yang dibuat secara berbeda ya. Kalau yang selama ini yang kita lihat di fotokopian itu kan based on paper, jadi berdasarkan kertas, jadi dianya ditulis seperti itu. Sementara kita kan di zamannya beberapa tahun ke depan ini tidak ada lagi yang menggunakan kertas ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya membuat sebuah daftar riwayat hidup digital? Semua yang ada di Canva itu dimulai dengan klik buat desain ya. Buat desain. Bapak Ibu bisa scroll atau Bapak Ibu bisa ketikkan di sini daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Nah, akan muncul dia daftar riwayat hidup kayak gini. Kita pilih sebuah template. Silakan Bapak Ibu pilih template yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, ya. Apakah template-nya dibebaskan? Iya, saya bebaskan. Bapak Ibu silakan memilih template yang sesuai keinginan ya. Misalnya saya akan memilih template, atau Bapak Ibu mau membuat template sendiri, itu nggak dilarang. Ini banyak sekali template-templatenya. Saya akan memilih sebuah template ini misalnya ya. Ini saya pilih sebuah template yang ini, dibesarkan. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan mengganti-gantinya Bapak Ibu. Kita akan ganti, bagaimana mengganti foto. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham karena ini sudah hari ketiga bagaimana mengganti nama-namanya di sini. Ya. Oke, pertama saya akan mengganti foto si Ilham Tambora ini menjadi foto saya. Maka ini saya delete terlebih dahulu, maka akan ada bentuk kosong bingkai. Kita masuk ke unggahan, ya. Unggah media, Bapak Ibu silakan unggah foto Bapak Ibu yang ada di laptop atau di handphone. Bapak Ibu menggunakan handphone. Saya mau menggunakan foto saya yang ini, saya klik open. Tunggu sampai penuh airnya Bapak Ibu, karena kalau misalnya belum penuh itu tuh akan ada yang nggak selesai ya. Ini kalau sudah penuh airnya, maka di sini sudah full. Kita tinggal klik saja, ini foto saya, tinggal saya pindahkan ke bingkai. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Mau kita gedein, mau kita besarkan, itu bisa dipangkas. Misalnya saya gedein, tinggal mukanya aja, maka saya tinggal klik pangkas. Nah, seperti ini. Ya. Jadi untuk memindahkan foto, untuk memasukkan foto ke dalam sebuah daftar riwayat hidup itu ada berapa cara ya. Yang pertama ini menggunakan bingkai kayak gini ya. Yang kedua, saya masukkan
foto saya seperti ini, kemudian saya delete background belakangnya, ya. Saya edit gambar, kemudian saya hapus background. Tinggal klik penghapus latar belakang. Penghapus latar belakang ini hanya ada di akun Canva Pro Edu ya Bapak Ibu. Jadi sangat rugi sekali jika Bapak Ibu tidak menggunakan akun Canva Pro Edu ini. Kalau menggunakan akun Canva biasa itu nggak akan ada penghapus latar belakang. Kalau dia tulisannya kami mengalami masalah terus-terus seperti itu, Bapak Ibu ulang aja, dia akan tergantung jaringan. Kalau kenceng jaringannya langsung. Tapi kalau jaringannya agak berat, maka dia agak lama menghapus latar belakang. Kalau sudah ada muncul tulisan batalkan, terapkan. Nah, artinya sudah berhasil. Background belakang saya sudah hilang Bapak Ibu ya. Jadi inilah dia yang sudah dihapus backgroundnya. Ini saya mundurkan dulu posisinya. Saya geserin, nah seperti ini. Jadi Bapak Ibu membuat sebuah foto, memasukkannya ke dalam ini, ke dalam daftar riwayat hidup ataupun desain yang lain, itu ada dua cara. Pokok select area. Yang pertama, ya, menggunakan bingkai. Yang kedua menghapus latar belakang, ya. Atau kalau Bapak Ibu mau dianya menggunakan bentuk, ini saya akan geser. Ini juga saya geser. Saya akan menggunakan bentuk ini. Nah, ini saya geser juga jadi gede. Seperti ini. Nah, saya akan gunakan sebuah bentuk, bentuknya misalnya bentuk segi 4. Segi 4 yang ini. Ya, ini saya geserkan ke sini. Saya taruh di sini, ini saya kecilkan. Nah, Bapak Ibu, ini foto kalau saya mau itu bisa saya letakkan di bagian ini, di bagian bentuk ya, di bagian ini tinggal kita masukkan lagi foto saya tadi. Ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V, kemudian saya taruh di bentuk seperti ini sehingga kelihatannya dia keluar dari bentuk. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika kita masukin ke bingkai. Yang kedua, ketika kita hapus latar belakang. Yang ketiga, ketika kita masukkan bentuk di bagian belakangnya. Jadi seperti dia seakan-akan foto kita itu keluar dari bentuk. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan yang mana saja untuk menambahkan foto. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal ganti namanya di sini. Ini Ilham Tambora, bisa kita ganti namanya menjadi nama kita. Caranya adalah klik 2 kali. Seperti ini. Bapak Ibu nanti ketika membuat daftar riwayat hidup ini, Bapak Ibu akan bertemu dengan kotak-kotak kalimat yang terkelompokkan seperti ini, ya. Bapak Ibu bisa, biar gampang, Bapak Ibu bisa klik pisahkan sehingga dia akan terpisahkan. Ya kayak gini ya, saya blok dulu. Nah, kalau saya blok itu pasti dianya ada muncul kayak gini nih. Ini juga nih ya, ada garis-garis. Kita tinggal klik pisahkan aja sehingga kita bisa hapus-hapus yang mana kita mau. Kayak gini nih, ini kan saya mau kecilin. Nah, misalnya seperti itu, jadi gampang. Ini juga, ya, dia sudah terpisahkan. Begitu Bapak Ibu. Ini
Misalnya kita ganti. Nah, seperti ini ya. Silakan Bapak Ibu isi data-data yang ada di daftar riwayat hidupnya. Mau apa saja sih tergantung dari template-nya ya. Mau Bapak Ibu masukkan latar belakang akademik dari TK sampai kuliah. Mau Bapak Ibu masukkan kalau di sini nih saya belum ngelihat di sini prestasi ya. Bapak Ibu bisa ganti prestasi. Misalnya posisi sebelumnya ini Bapak Ibu ganti prestasi ya, atau Bapak Ibu bisa buat di sini kelebihan dan kekurangan dan lain-lain, terserah Bapak Ibu ya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik unduh. Unduhnya dalam bentuk JPG. Nah, ini PNG, Bapak Ibu pilih JPG, kemudian klik unduh, silahkan kirimkan ke Google Classroom. Begitu tugas untuk yang pertama. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga. Tanya, Kak, Mangga. itu elemen apa saja yang harus ada dalam kurikulum vitae-nya? Bebas Ibu, disesuaikan aja maunya. Yang penting, yang paling penting itu ada foto dan nama kita, ya. Nah, foto nama kita, kemudian ini latar belakang akademik sama ini karir kita sekarang. Oke, makasih. Siap. Fotonya salah satu aja ya. Fotonya salah satu aja. Mau gunakan bingkai, mau gunakan background dihapus atau menggunakan bentuk. Kak Dona, saya mau tanya. Enggak. Kak Dona, boleh diulang bagian tadi yang kedua ya, yang cara menghapus ini background. Tadi Yang saya mana? sempat tertinggal. Yang Oh, kedua ya, menghapus background tadi saya ketinggalan sebentar. Oh, Makasih siap. ya. Bagaimana caranya menghapus background? Saya ulangi ya, saya hapus foto saya yang ini. Yang penting fotonya sudah ada di unggahan ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah masukin foto di unggahan. Misalnya saya mau pilih foto yang lain, enggak ini. Saya pilih foto dulu. Ini saya memilih foto dulu ya, Sabda. Ketemu nih foto saya nih, sebentar. Bapak Ibu pilih fotonya, misalnya saya mau pilih foto ini, saya klik open, biarkan dia berjalan dulu ya. Ini airnya belum penuh. Nah, kalau airnya belum penuh, nggak bisa kita hapus latar belakang. Kalau sudah, tinggal klik aja sehingga dia masuk ke dalam ya, ke dalam sini. Kemudian kita klik edit gambar, kita pilih penghapus latar belakang. Nih, kami mengalami masalah, nggak apa-apa, terus aja sampai dia hilang. Jajan lo. Aku angkat deh. Kalau Ibu jaringannya kencang, biasanya ini langsung hilang. Tapi kalau saya dia butuh beberapa kali, ya kan, butuh beberapa kali baru dia hilang. Nah, kalau sudah tinggal digeser aja, gitu ya, untuk menghapus latar belakang. Ya, nuhun Kak Dona. Sami-sami. Hayu, Kak Dona mau nanya. mau tanya. Silakan Bapak dulu. Tadi Bapak siapa tadi? Saya dari generasi Madani, Kak Dona. Oh iya, namanya Bapak generasi Madani. Iya, dari sekolah. Itu Kak, untuk menghapus latar belakang, kalau di Canva biasa nggak bisa ya? Kecuali bisa. di Canva Pro. Betul. Makanya tadi saya bilang, silakan pastikan Bapak Bapak belum masuk ke tim? Belum, Ibu. Saya kebetulan baru dapat info kemarin. Jadi saya langsung ikut aja gitu. Oh gitu. Timnya kalau nggak salah ada di ini ya. Ada di grup ya Bapak Ibu ya, minta tolong ulang dong dikirimkan di grup. Baik, nanti saya Bapak ada di grup apa? Saya belum masuk Ibu. Oh, belum masuk grup? Oh, saya newbie Ibu.
Oh, newbie. Grup WhatsApp pun belum ada. Kalau grup WhatsApp udah ada. Oh iya, ini maksudnya saya grup WhatsApp. Oh, mohon maaf, Ibu. Grup WhatsApp apa? ABCD. Yang C, Ibu. Yang C ya. Sebentar, yang C. Kalau nggak salah itu sudah di-share sama Kang Denny ya hari Sudah, ya? keberapa gitu ya. Cuma coba deh Bapak Ibu cek lagi. Ada tuh, ada di deskripsi. Ada ya, baik. Grup ya, grup WhatsApp ada. Baik. Sama satu lagi, Ibu Dona. Itu kan harus pakai yang Pro ya. Terus yang kedua, di gambar pertama atau di gambar kedua yang background-nya hilang, tapi layer dari template itu ketutupan sama foto Bu Dona gitu. Gimana caranya supaya layer template itu foto Bu Dona ada di belakang template? Misalkan tidak menutupi template-nya gitu, Bu. Oh, tidak menutupi template. Seperti ini, tinggal dimundurin aja posisinya. Ya. Nih, kayak gini. Tinggal dimundurin aja posisinya, Bapak. Jadi, kalau sudah diblok, itu di bagian sebelah kiri, ya, itu ada tulisan posisi. Nih. Posisi ya. Nah, posisinya ini bisa dimundurin sama dimajuin. Kalau dia sudah di depan sekali, biasanya yang bisa itu tuh cuma dimundurin. Nah, nih ya, sampai akhirnya dia mundur. Tuh, lihat ya. Tapi kalau misalnya mau kita majuin, tinggal klik aja posisi, kemudian kita klik maju. Begitu, Pak. Nah, begitu. Oke, Pak. Tuh kan saya terpental. Hilang jaringan ratu nggak pakai kan, Nak? Nggak pakai kan? Kenapa bisa hilang? Kenapa? Oke, Bapak Ibu, suara Bapak Ibu, saya kembali ya. Tadi saya halo-halo nggak ada orang, rupanya saya terpental. Sekarang saya kembali. Di mana Bapak yang tadi udah ya, udah cukup itu tadi posisinya? Cukup, Kak Dona. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, silakan yang lain. Assalamualaikum, Bu Dona. Silakan Ibu Diah Agustin. Iya, terima kasih Kak Dona. Gimana Ibu? Itu minta tolong diulang lagi yang foto yang ketiga itu yang tumpukan ya backgroundnya kan kotak. Terus kok bisa ketumpuk yang foto itu gimana caranya? Terus yang kedua, pertanyaan kedua, ada tadi kan downloadnya dalam bentuk format JPG ya, Kak Dona. Nah itu apa beda kalau kita download formatnya, kan ada yang PNG. Iya. Ada yang J. Nah itu apa bedanya? Terima kasih. Sama-sama. Yang pertama saya ulangi untuk menghapus yang ini ya. Bukan menghapus, maksudnya membuat dia seperti keluar dari bentuk yang kita buat. Itu yang pertama kita gunakan elemen. Elemen apa saja? Elemen, bukan bingkai ya. Kalau bingkai dianya akan jadi foto yang pertama. Kalau elemen, kita bisa pilih elemen apa saja, mau di sini, mau di Bapak Ibu pilih di sini di elemen itu bentuk, ya. Yang penting dia harus elemen, bukan bingkai. Catatannya adalah dia harus elemen. Silakan Bapak Ibu pilih bentuknya yang seperti apa saja. Kayak tadi saya pilihnya yang segi 4. Ya, ini misalnya saya pilih bentuknya yang mana ya? Misalnya saya mau pilih bentuknya yang ini, ya. Tinggal saya naikin ke atas dulu. Kemudian kalau sudah fotonya, foto kita itu kita masukin ke sini. Fotonya kita masukin ke sini, kita pilih foto ini misalnya, ya. Kemudian kita hapus dulu background belakangnya. Cara hapus background belakang itu di blok foto, kemudian klik edit gambar, klik penghapus latar belakang. Tunggu sampai dia terhapus. Kalau jaringannya oke, dalam sekali klik dia akan langsung terhapus. Tapi kalau jaringannya berat, dia 2-3 kali klik baru bisa terhapus ya. Nih saya 3 kali baru bisa terhapus belakangnya.
Nah, kalau sudah tinggal dikecilin aja, kemudian kita taruh di depannya seperti ini. Gitu, Bu. Nah, jadi kelihatannya dia seperti ada di keluar dari bentuk kayak gitu. Ya, begitu itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, lah saya lupa tadi. Yang kedua apa, Bu, tadi, Bu? Dan bedanya ini format Oh download. iya, bedanya PNG sama JPG itu adalah resolusi, Ibu. Kalau Ibu mau gunakan ini untuk dicetak-cetak dalam bentuk banner, cetakan benar-benar ya, maksudnya ya dibawa ke percetakan, kemudian dicetak, silakan gunakan PNG. Karena kualitas fotonya, kualitas hasilnya itu lebih terang, mau digedein sebesar apapun itu lebih bagus. Tapi kalau untuk konsumsi, hanya kita konsumsi di grup WhatsApp, kemudian tugas, itu hanya JPG saja. Bedanya adalah resolusi. Itu ya, Bu, ya? Itu, Bu. Kak Dona, Yes, mangga, Ibu Sri. mau bertanya, iya. Silakan. Itu kan di situ di samping gambar ya, di unggah media itu di samping gambar ada kata video. Emang kita bisa mengunggah video untuk masuk ke Bisa. situ? Gimana Bisa, caranya Ibu. tuh? Bisa, Ibu, tinggal klik aja videonya, kemudian Ibu pilih videonya dari mana. Dari Drive kah, dari Dropbox, dari Facebook, atau dari IG, atau unggah medianya dalam bentuk video. Misalnya saya mau pilih unggah media video saya di sini. Mana ya, ada video nggak saya di sini? Ini ya, misalnya saya mau masukin video ini, saya tinggal klik open aja. Nah, dia masuk. Iya, iya. Nah, itu videonya. Oh, iya, iya, iya. Ya, siap. Berarti harus ada di situ dulu ya, harus ditarik dulu ya. Nggak bisa langsung copy dari tempat yang awal, kemudian langsung masuk ke template kita, nggak bisa ya, Kak Dona ya? Iya, harus diunggah dulu. Dia ini semacam perpustakaannya. Jadi Oh, memang iya, harus iya, ada. iya, siap. Iya. Iya, terima kasih, Kak Dona. Sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu, mangga Ibu. Tadi siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum Kak Dona. Waalaikumsalam Ibu Riza, mangga. Maaf, saya baru bergabung Kak Dona. Terus Canva-nya tidak bisa dibuka. Kenapa ya? Canva yang mana yang tidak bisa dibuka? Yang mau buat tugas, kita kan mau buat tugas nih Kak Dona. Ibu masuk di Canva, Canva di .com. Bisa kok, ini saya bisa. Bapak Ibu yang lain bisa ya. Jadi Ibu masuknya di kesini nih Bu. Buka browser Google Chrome, kemudian ketik canva.com. Ya. Nah ini ya, canva.com huruf kecil. Canva.com. Yes, betul. Nah nanti kalau sudah cek di bagian profil, cek timnya. Oh ya, makasih Kak Dona. Siap, sama-sama. Oke, yang lain? Udah hadir dan nyimak, siap. Ada lagi, Bapak Ibu, aman? Aman untuk daftar riwayat? Ya, silakan Pak. Karena yang tadi untuk yang pro, kita daftar tadi dulu ya, Kak Dona ya? Daftar kemana Pak? Yang tadi di grup. Yang Bapak udah dapat, itu tinggal klik aja. Kemudian nanti diminta untuk bergabung, silakan bergabung, gunakan akun Gmail-nya aja atau belajar.id-nya, akun Google-nya. Tapi sudah bisa dipakai untuk yang pro ya? Sudah. Oh, gitu. Makanya saya nyoba pakai akun Belajar ID, masih belum bisa pakai Canva yang pro. Tapi Bapak pastikan nanti kalau misalnya Bapak sudah bergabung nggak Pak? Sudah ada belum tulisannya di sekarang? Saat ini tidak ada notifikasi baru. Saya bingung. Nah, Bapak pastikan dulu Bapak ada di bagian beranda Canva Pro, Canva-nya ada tulisan tim membara ya. Kalau sudah ada tulisan tim membara, artinya itu Canva-nya sudah pro. Bapak buatnya itu buat desain apa semuanya itu di tim membara. Ya, bukan di profil pribadi. Kalau profil pribadi itu pasti belum pro. Makasih Kak Dona. Siap, sama-sama. Pastikan ada di tim membara ya, Pak. Selanjutnya. Siap, terima kasih. Bu Dona, halo Bu Dona. Yes. Silakan Pak. Izin bertanya Bu Dona. Silakan Bapak.
Saya kemarin ada di tim Cahaya. Kemudian karena ada kesibukan ujian MBK kemarin, jadi saya tidak menuntaskan. Sekarang udah di tim Membara kan. Untuk tugas, ini maaf agak melenceng sedikit Bu Dona. Untuk tugas yang kemarin aja bisa? Silakan Pak. Bisa ya? Iya, silakan Pak. Tapi kalau kemarin itu udah mengisi daftar sertifikat ya Pak? Belum. Oh, kalau belum sekarang aja diisi ya. Iya, sekarang sudah saya isi yang sekarang, yang Oke. Membara sekarang. Baik. Oke, makasih Bu Dona. Sama-sama. Udah aku simpen. Mbak Dona mau nanya dong. Silakan Ibu Ervina. Ya Mbak, saya juga kan ikut di tim Cahaya, tapi karena kesibukan belum selesai tugas. Terus itu kan saya juga udah isi form untuk pengajuan sertifikat. Nah, terus saya gabung lagi nih di tim Membara karena tugas-tugasnya kemarin berantakan belum kelar ya. Terus itu gimana ya Mbak Dona? Nah nanti kalau saya ikut yang sekarang saya sudah ikut di sini ya di tim Membara ya sekarang ya. Iya. Nah, saya nanti mau transfer untuk pengajuan sertifikat kembali. Ketika nanti saya tidak ikut lagi di tim berikutnya, apakah Canva Pro Edu itu akan ditarik sama trainer atau seperti apa ya? Kalau Ibu sudah transfer donasi, itu Canva Pro Edu tidak akan ditarik ya, tapi sertifikatnya tidak akan diberikan kalau nggak menuntaskan tugas gitu. Jadi dituntaskan aja tugasnya, Bapak Ibu jangan takut. Bahkan ya Bapak Ibu itu ada yang dari angkatan 8, angkatan 9 itu baru menyelesaikan tugas, itu tetap kita kasih sertifikatnya selama dia tuntas tugasnya gitu ya. Jadi silakan dituntaskan tugasnya, donasi untuk Canva Pro Edu-nya. Insya Allah nanti sertifikatnya keluar dan Canva-nya tidak akan kita hapuskan. Gitu. Oke deh, makasih ya Mbak Dona. Sama-sama. Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan untuk daftar riwayat hidup, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu adalah membuat, kita cek ya. Sudah ada yang mengembalikan? Oh belum. Bapak Ibu kalau sudah silakan langsung dikumpulin aja tugasnya ya di classroom-nya untuk daftar riwayat hidup. Yang kedua ya materi kita itu adalah membuat buku kenangan dalam bentuk format MP4 ya Bapak Ibu. Ini kita sudah tutup untuk daftar riwayat hidup. Yang kedua adalah buku kenangan. Apa itu buku kenangan? Pada awalnya buku kenangan ini materinya itu adalah untuk mengenang anak-anak kita, ya anak-anak kita kalau misalnya kita sudah berada di kelas 9, kelas 12, kelas 6, kemudian mereka akan pergi ya. Nah, mereka sudah berpisah dengan kita itu kita buat sebuah buku kenangan. Makanya kita gunakan di sini adalah buku tahunan sekolah. Namanya buku tahunan sekolah seperti ini. Nah, ya. Nah, sekarang buku tahunan sekolah dan atau buku kenangan ini berganti arah. Tidak lagi hanya sebagai mengenang anak-anak yang sudah akan tamat sekolah, tapi juga menjadi buku kenangan tentang apa saja. Ya, tentang apa saja. Bisa jadi tentang keadaan keluarga, kenangan tentang keluarga. Kemarin ada yang peserta yang mengenang suaminya yang barusan pergi berpulang karena COVID ya, atau temannya atau saudaranya, atau bahkan Bapak Ibu yang menjadi pembina OSIS, pembina pramuka, pembina PMR, pembina ekstrakurikuler atau kegiatan apa saja itu bisa membuat memori dari kegiatan tersebut dalam buku ini. Ya, kita jadikan ini sebagai sebuah video, tapi formatnya adalah format buku, Bapak Ibu. Format buku kenapa? Karena dia bentuknya memanjang seperti buku, tapi kita downloadnya nanti dalam bentuk MP4. Oke? Jadi seperti itu. Pertama, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu ada di tim Membara, klik buat desain, ketik buku tahunan sekolah. Maka Bapak Ibu akan masuk ke sini. Ya. Kalau sudah Bapak Ibu masuk di buku tahunan sekolah, ini silakan Bapak Ibu pilih template yang mana saja. Misalnya Bapak Ibu mau pilih template yang ini.
Ada 9. Silakan terapkan semua 9 halaman. Diedit. Diedit ya, diedit. Ini diedit, edit, silakan diedit-edit. Misalnya ini 2017 mau diganti 2021. Kemudian yearbook-nya Bapak Ibu ini tidak bisa ya, kalau yearbook ini nggak bisa diapa-apain. Ini bisa kita hapus saja, kita kasih teks baru. Teksnya kita ganti di sini, misalnya yang ini. Saya sudah klik, kenapa dia nggak muncul? Tetap. Mundurkan ya. Nah, bisa ditambahkan teks ya. Saya tambahkan teks nih. Tambahkan sedikit teks isi. Di sini bisa kita tuliskan buku kenangan 12 IPA 2. Misalnya ya. Misalnya Bapak Ibu mau bikin seperti itu. Ini saya 12 IPA 2 tapi tulisnya 11 IPA 2. Nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita ganti fontnya ya. Kalau nggak suka font Open Sans Slide nih kayak biasa banget gitu kan. Nah, kita ganti dengan font yang lain. Semua font bisa Bapak Ibu manfaatkan ya. Bahkan yang ada mahkotanya. Ini Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, ini kemudian seperti ini namanya wow. Baru muncul dia ya. Ini baru muncul dari tadi, saya delete dulu. Banyak banget tadi soalnya saya tambahkan. Nah, ya, yang ini bisa kita ganti namanya jadi nama kita. Ini namanya saya ganti namanya dengan nama saya. Ini baru bagian cover ya Bapak Ibu ya. Nah, bagian covernya. Oke, selanjutnya itu di bagian berikutnya. Halaman berikutnya Bapak Ibu bisa isi kontennya, daftar isi apa saja daftar isi dari buku ini. Ya, kemudian gambar-gambar, silakan dimasukkan gambar-gambar. Pada dasarnya buku kenangan ini adalah berisi foto-foto Bapak Ibu, cerita-cerita, sedikit saja. Nggak perlu harus banyak kayak gini ya, nggak perlu. Ini Bapak Ibu kalau mau menggunakan template ini, Bapak Ibu mau ganti tulisannya jadi tulisan yang biasa saja, maksudnya yang sedikit, cuman 1 paragraf, 2 paragraf menceritakan tentang apa sih buku ini, boleh, tapi nggak perlu harus banyak kayak gini. Ya, karena ini kan sifatnya video nanti. Jadi hasilnya jadi video. Kalau panjang seperti ini nggak akan kebaca. Bapak Ibu bisa kasih keterangan dikit-dikit. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan foto. Ya, karena pada dasarnya memang buku kenangan ini hasilnya foto, produknya, produk foto. Ya, seperti ini. Kemudian ini juga Bapak Ibu bisa tambahkan foto-foto dan di akhir. Ya, sampai selesai. Nah, di buku kenangan ini sama seperti video Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu belajar kemarin, ya,
Itu Bapak Ibu bisa buat animasi dan tambahkan musik. Misalnya ini animasinya, kita tambahkan. Saya tambahkan animasi ini. Nah, seperti itu ya. Tinggal Bapak Ibu klik saja mau dibuat animasi seperti apa. Ini juga. Tapi ingat, semakin banyak animasi, semakin banyak yang Bapak Ibu tambahkan, maka ketika render, ketika Bapak Ibu download MP4-nya, itu pasti semakin lama. Jadi, Bapak Ibu harus ya, itu untuk membuat animasi. Kemudian untuk menambahkan musik. Menambahkan musik itu di bagian unggah lainnya, silakan pilih audio. Ini. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa pilih satu audio seperti video pembelajaran sih sama. Jadi pada dasarnya ini sama seperti ketika Bapak Ibu membuat video pembelajaran kemarin, tapi bentuknya adalah bentuk ini. Nah, sudah muncul ya videonya ya. Jadi kalau kita play, Mbak Dona ini yes, membuka halaman yang lain itu gimana? Maksudnya, Ibu? Halaman 1, halaman 2, atau membuka halaman 2-nya gimana? Halaman 2 di bagian bawah, Ibu geser ke bawah. Oh iya. Makasih. Yes, sama-sama. Mbak Dona, izin nanya dong. Ya. Saya tadi kebetulan terlempar. Bisa minta tolong dari awal buka tadi, Mbak Dona. Saya kebetulan terlempar tadi. Siap. Sebentar ya. Oke, baik. Nah, nanti saya selesaikan dulu ini, baru kita mulai lagi. Ya. Nah, ini tadi saya sudah sampai ke mengisi musik. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di bagian sini, ini ada tulisannya 45,0 detik. Artinya keseluruhan video Bapak Ibu ini nantinya ya jadinya cuma 45 detik. Ya, apakah dibebaskan? Iya, saya bebaskan berapa detik. Tapi nggak juga sampai cuma 5 detik, 6 detik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau misalnya saya puter, kita coba play, dia bentuknya ya akan jadi seperti bentuk animasi dengan musik dan gerakan-gerakan dari tulisan-tulisan kayak gini ya. Ini tadi nggak saya kasih animasi sehingga nggak ada. Nah, ini juga nggak ada animasinya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah merasa oh ini oke sudah nih ya, tinggal diunduh saja dalam bentuk MP4. Video MP4, klik unduh begitu ya. Itu untuk buku kenangan. Nah, untuk yang tadi bertanya bagaimana awalnya, saya akan ulang sekali lagi. Ya, buku kenangan ini silakan Bapak Ibu klik buat desain, kemudian diketik dibuat desainnya itu adalah buku tahunan sekolah. Jangan Bapak Ibu ketik buku kenangan, nggak akan ketemu. Ya, jadi silahkan dipilih buku tahunan sekolah, kemudian dipilih satu buah template yang Bapak Ibu inginkan. Ya, mau templatenya dicampur-campur, mau templatenya sesuka hati, ya kayak tadi saya gunakan template yang ini. 9-9-nya saya gunakan dari ini. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan template, misalnya saya menggunakan covernya cover yang ini. Ya, cover depannya ini. Kemudian saya klik tambah halaman, kemudian saya buka covernya lagi. Saya gunakan yang ini. Ya, misalnya seperti itu. Terus sampai belakang, ya. Berisi cerita-cerita tentang kenangan-kenangan Bapak Ibu yang disesuaikan dengan judul depannya. Judul depannya mau kenangan tentang apa dibuatnya, seperti itu. Ya. Kalau sudah, tambahkan animasi dan tambahkan musik, kemudian unduh dalam bentuk MP4, begitu. Untuk buku kenangan. Oke, Bapak Ibu. Mbak Dona. Mbak Dona. Yes, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Mbak Dona. Ya Bu. Nanti seperti biasa ya, ada rekaman ulang kan nanti? Iya, nanti akan kita share kok rekaman. Iya. Oke. Soalnya ketinggalan. Siap. Nanti kita share Ibu. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sama-sama Ibu. Mbak Dona. Yes. Mbak Dona. Yes. Iya. Mbak Dona. Ya Ibu. Silakan Ibu.
Halo, Bu. Halo, silakan. Mbak Bu. Dona. Ya, Ibu, Iya, silakan. Nah, halo. ya, Ibu. Iya. Untuk waktunya itu kan kayak kemarin video pembelajaran itu maksimal 7 menit atau 7 detik ya, itu tes saya lupa. 7 Kalau yang menit, ini Bu, juga nggak ada. mungkin 7 detik. Nggak mungkin 7 Oh, detik. 7 menit ya. 7 Ya detik. kan tadi saya kalau 7 detik kan hanya sekilas sekali gitu. Nah, kalau yang itu yang untuk pembelajaran berarti 7 menit ya. Kemudian kalau yang ini, yang buku kenangan juga sama, itu ada kalau misalnya 30 kita detik. menggunakan bentuknya kan Minimal 30 detik, maksimal 1 menit. minimal Minimal 30 detik. oh Minimal 30 ya detik, maksimal 1 menit setengah berarti 90 detik ya. 90 detik. Oh ya siap. Jadi Terima kasih Mbak Dona. memang nggak banyak-banyak. Ya. Iya, oh ya halamannya sedikit ya berarti ya. Tergantung Mbak Ibu. Dona. Tergantung. Yes, Ibu. Ya, siap. Mbak Dona. Mbak Dona ini mau nanya, mangga. yang untuk halaman 2-nya itu diisi apa Mbak Dona? Halaman pertama itu cover, Ibu, ya. Iya. Halaman pertama cover. Halaman keduanya itu berisi konten. Konten itu daftar isi atau Ibu mau tulis apa saja tentang kisah di buku tersebut, ya. Halaman ketiga itu Ibu cerita saja tentang foto-foto yang ada di situ. Apakah program apa atau seperti apa? Karena ini kan pada dasarnya adalah isinya foto-foto. Begitu, Bu. Iya. Oke, Mbak Dona. Makasih. Mbak Dona, Yes. kalau di laptop saya ini bahasa Inggris, jadi milihnya yang mana ya? Yearbook. Oh, Ibu yearbook. ganti aja bahasa Indonesia, di samping buat desain itu ada tulisan pengaturan akun. Itu tinggal diklik. Pengaturan akun, kemudian diklik, nanti Ibu geser ke bawah, itu ada tulisan bahasa. Nah, ganti aja bahasa Indonesia. Oh iya, terima kasih. Siap. Mbak Dona tanya dong. Mangga. Kalau yang di buku tahunan, itu buku tahunan sekolah kan ya, bisa dimasukkan video nggak? Terus kalau Halo? Iya, Bu. Lanjut, Bu. Bisa dimasukkan video, itu pertanyaan yang pertama. Oke. Yang kedua, ada contoh yang sudah jadi belum dari Kak Dona biar bisa menginspirasi kita gitu Oke, loh. siap. Sebentar, saya carikan ya yang sudah jadi. Banyak sih, Bu. Di peserta-peserta sebelumnya ya, kan sudah 13 peserta ini ya. Kalau video bisa Ibu, tapi saya yakin akan berat banget. Nah, ya akan berat banget ketika Ibu render. Jadi, bagusnya memang cuma gambar-gambar aja. Boleh, bisa video. Misalnya saya masukkan di sini video yang tadi ya. Saya tinggal ini aja, ganti yang ini menjadi video. Di sini saya tinggal masukkan unggahan, tadi kebetulan saya masukin video sudah nih. Nah ini, saya tinggal, saya tinggal klik, udah ada video di sini dia muncul. Dan itu akan terputar. Ini saya tinggal geserin. Nah kayak gini. Ya. Nah, tapi nanti Ibu, ini akan berat banget ketika Ibu render. Ini video aja ini ukurannya berapa, ditambah dengan animasi, ditambah dengan musik, ya pasti lama. Tapi boleh kalau mau Ibu mau coba. Ya, Pak, paling tinggi mungkin 30 mega ya Kak Dona ya. Untuk? Maksudnya pada prinsipnya sebetulnya video itu bisa dimasukkan gitu ke buku tahunan ya. Bisa. Pada prinsipnya video itu bisa dimasukkan ke mana saja. Oke Kak Dona, makasih. Siap. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan contekan. Nah ini dia videonya. Sebentar saya screen mirrorkan dulu. Tapi biasanya kalau pakai video seperti ini, apalagi kalau Bapak Ibu gunakan musiknya itu, musik yang dari luar, bukan ngambil dari Canva, ini nanti
YouTube saya akan ada tulisannya di-mute-kan YouTube-nya karena ini karena apa namanya ada musik-musik. Copyright. Iya, copyright, betul sekali ya. Ada musik-musik dari luar. Mana ya? Banyak Bapak Ibu yang sudah membuat. Bapak Ibu bisa cek yang sudah mengirimkan di ini juga di Facebook, terus menandai saya, itu ada juga. Ini contohnya nih ya, sebentar. Nah ini, nah screen mirror-nya nggak bisa dibuka. Screen mirror app. Ayo mangga Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyain dulu sambil saya buka screen mirror saya. Bisa dipakai buat undangan Mbak pernikahan Dona, sepertinya. tugas ini berapa halaman? Saya ambilnya detik aja, Bu. Minimal 30 detik, maksimal 1 menit setengah, 90 detik. Jadi nanti Ibu pastikan waktunya segitu diantaranya, ya. Jadi nggak tahu berapa slide, tergantung kitanya, tergantung ibunya mau bikin berapa slide. Satu slide itu defaultnya atau sudah pakemnya itu 5 detik. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambahkan satu slide jadi 6 detik atau jadi 3 detik, itu bisa ya. Caranya adalah Bapak Ibu cek di bagian sini nih. Ini kan ada tulisan 5 detik. Artinya satu slide ini dia bergerak selama 5 detik. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan atau kurangkan, itu tinggal digeser aja. Ya, seperti itu. Sip. Nah, ini saya screen mirror saya nggak bisa dibuka. Nanti coba terus ya sampai bisa nanti kita cek. Contoh yang sudah membuat ya. Saya baca kolom chat dulu. Berapa halaman idealnya? Bebas sih, itu yang tadi saya bilang ya. Kenapa Canva saya masih pro? Cek di grup cek di grup apakah sudah masuk di Canva-nya. Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu cek di beranda itu sudah ada tulisannya ya, sudah ada tulisan tim membara. Ya, kalau belum ada tulisan tim membara silakan masuk ke tim membaranya, linknya ada di grup WhatsApp. Kalau sudah ada tapi masih juga pro, silakan cek di bagian profil. Dia akan ada 2 di situ, ya. Jadi jangan buru-buru ini ya, jangan buru-buru galau dan baper bilang hilang karena banyak yang seperti itu ya. Insya Allah nanti ada ya. Kak Dona tolong jawab lagi gimana bisa masuk tim membara. Loh itu tadi linknya ada di grup WhatsApp masing-masing di bagian deskripsi grup, ada di situ ya. Iya, ada di deskripsi grup. Betul sekali. Cek ya. Oke, saya lanjut materi ya Bapak Ibu ya, sambil saya buka screen mirror. Materi ketiga lagi nih, gimana mengatur jumlah slide-nya ya, mengatur jumlah slide. Ini tinggal ditambah. Ini kan ada slide-nya di sini. Ini saya slide-nya sampai slide ke, ini saya slide ke 9. Ya, boleh ditambah slide-nya tergantung saya slide 9 45 detik. Sudah oke menurut saya ya 45 detik. Kalau Bapak Ibu mau tambah slide lagi silahkan klik tambah slide, tambah halaman. Tambah halaman, tambah lagi template. Seperti itu ya. Jadi tergantung Bapak Ibu maunya berapa slide. Oke. Tugasnya sampai nanti lah aman lah Bapak Ibu pokoknya ya, apalagi belajar.id kemarin baru bener hari ini. Jadi insya Allah pasti kita berikan keringanan tugasnya ya. Aman. Dikerjakan aja dulu, mungkin bisa batas waktunya mungkin mundur pasti itu ya. Oke, Bapak Ibu lanjut. Mbak Dona nanya. Yes, Ibu, gimana? Foto-fotonya itu boleh foto yang kita ambil di Google aja boleh nggak ya? Atau jangan, ini kan ceritanya tentang kenarangan Ibu, kok fotonya dari Google? Iya, banyak.
Kalau nggak ada kenangan itu gimana? Ya, yang ada aja. Misalnya Ibu kenangannya tentang keluarga. Kalau keluarga kan nggak mungkin. Kenangan Lebaran tahun 2021. Oh iya, oke. Nah, kayak gitu. Iya ya, oke Mbak Dona, makasih. Siap, sama-sama. Sambil menceritakan gambar, betul. Foto aja sih, foto dan cerita ya Ibu Rahmat ya. Kak Dona bisa pakai suara. Bisa pakai suara, ya bisa di sini ada di unggahan itu bisa ada tulisannya di sini audio, masukin audio kita ya. Ketika lagi ngobrol, ketika cerita ya misalnya direkam sendiri, kemudian masukin audio situ, terus masukin bisa. Oh, tugasnya ada di Google Classroom. Oke. Ini saya dari tadi buka screen mirror. Oke. Bapak Ibu, kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah membuat infografis pembelajaran. Ya, nih buku kenangan sudah, daftar riwayat hidup sudah, sekarang infografis pembelajaran. Ya, tugas yang ketiganya. Tugas hari ketiga 14 Oktober 2021. Yang selanjutnya adalah infografis. Ini Bapak Ibu kalau saya bisa buka screen mirror, saya juga mau sambil nunjukin infografis yang sudah saya download. Coba ya, saya buka di Telegram. Saya kirim ke Telegram dulu deh ini. Oh, ini bisa dibagikan. Sebentar. Kak Dona, maaf tanya dong. Yes, mangga. Itu absen kan kemarin pakai screenshot aja, Kak. Tapi kan sekarang GCR-nya udah normal lagi. Yes. Kita absennya gimana? Absennya seperti apakah? Nanti kita tanyakan sama Kang Denny. Harusnya isi lagi di ini. Harusnya isi lagi di Google. Ini tetap dengan link kan, Kak Dona? Iya, betul. Kan di GC itu Boleh ada kan linknya. sekarang, Kak Dona. Gimana, Bu? Yang kemarin itu boleh isi sekarang? Boleh, silakan. Boleh, soalnya kemarin kan katanya di screenshot aja. Atau diisi aja ya? Isi aja absennya lagi ya? Diisi aja. Oke, makasih. Sama-sama, Ibu. Saya bagi. Oh, tidak bisa dibagikan. Ini pelit banget yang punya ini. Nah, kan screen mirror-nya nggak bisa. Muat ulang. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ya adalah infografis pembelajaran. Ini udah oke, saya akan close nih. Saya close semuanya. Sekarang kita membuat sebuah infografis pembelajaran. Apa itu infografis pembelajaran? Bapak Ibu, infografis itu jelas adalah sebuah info yang dikirimkan dalam bentuk gambar. Ya, sebuah infonya tentang apa? Infonya tentang materi-materi pembelajaran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berteman dengan saya di Facebook, Bapak Ibu akan lihat ada beberapa yang sudah saya posting infografisnya. Ya, ini saya dari tadi nggak bisa buka screen mirror sehingga saya tidak bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu. Akan saya cek apakah di sini sudah ada yang saya download. Kayaknya ada, pernah saya download infografis. Untuk mengajak Bapak Ibu melihat seperti apa sih infografis itu ya. Nah, ini dia. Terlihat ya Bapak Ibu ya, ini dia contoh infografis pembelajaran. Kalau ini judulnya adalah Metamorfosis Sempurna Kupu-Kupu. Ya, ini guru biologi Ibu Neti Nafrianti ini. Nah, ini dia ya. Ini ibunya ngambil dari situs sangathebat.co.id. Jadi Bapak Ibu bisa ngambil juga, asalkan Bapak Ibu tempelkan di bagian bawahnya itu sumbernya kayak gini. Ya, jadi jelas ada judul, ada yang membuatnya. Kurangnya ibu ini adalah sekolahnya dari mana asalnya. Ya, kemudian ada materi pembelajarannya yang paling singkat saja, tidak harus yang panjang-panjang itu. Ya, itu biologi. Terus yang kedua ini
struktur organisasi kehidupan, Bapak Tasnim SPD, SMP 9 Batanghari. Berikut struktur organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga terbesar. Ya, dia tampilkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nih, ya, sumber informasinya, dia juga masukkan di sini sumber informasinya. Keren ya, bentuknya seperti ini, kita tinggal berikan kepada anak didik kita aja. Oke, ada lagi nih, contoh 1. Nah, ini makna al-asmaul husna, asmaul husna, ya. Jadi ini Ibu Siti Aminah dari Kampung Laut, dia kalau ini tentang asmaul husna, ditulisnya beberapa. Nah, ini ya. Ini bisa Bapak Ibu masukkan juga. Ya. Inilah contoh-contoh infografis yang harus Bapak Ibu buat. Oke, bagaimana cara membuatnya? Ada lagi nggak ya? Kemarin saya downloadin yang bagus-bagus, yang oke-oke menurut saya. Yang bisa disampaikan lah gitu ya. Nah, ada lagi nggak ya? Udah habis kayaknya. Padahal banyak. Kemarin kalau di Facebook saya banyak ya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai tentu saja di tim Membara, kita klik buat desain, kemudian kita ketik di sini infografis. Infografis. Ini ya, kita pilih yang paling atas, infografis. Cukup 1 lembar saja Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tidak harus membuat berlembar-lembar, cukup 1 lembar, yang penting materi Bapak Ibu tersampaikan di sini. Karena cuma 1 lembar, materinya harus materi yang sangat esensial sekali. Kemarin itu ada yang bahkan cuma membuat hukum Newton 1, 2, 3 bentuknya, udah seperti itu. Kemudian ada lagi yang membuatnya cuma kalau yang tes deskriptif ya, itu bagiannya saja, terus rumusnya sudah selesai. Ya, jadi tidak harus panjang banget satu materi yang sampai berjilid-jilid Bapak Ibu buat, enggak. Ya, dia cukup 1 slide aja. Begitu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memilih, ini sudah ada pilihan template-nya. Di sampingnya sini ada pilihan template-nya sudah. Ini, silakan Bapak Ibu pilih saja yang mana. Yang mana bebas Bapak Ibu mau pilih. Misalnya saya mau pilih, di sini banyak sekali Bapak Ibu sudah tentang materi-materi Bapak Ibu. Kalaupun nanti Bapak Ibu mengambil materi dari sini, paling tidak tempelkan foto Bapak Ibu ya. Foto, paling tidak tempelkan foto dan nama. Jadi jangan cuma download aja ya. Karena di sini banyak sekali yang ada. Nanti Bapak Ibu misalnya saya pilih yang ini. Mbak Dona, ini materi saya nih Mbak Dona, saya boleh nggak pakai ini? Ah gitu ya. Oh ya silakan. Kalau memang materinya ada di sini silakan ambil. Tapi seperti yang saya bilang, ya seperti yang saya sampaikan, tolonglah ditambahkan nama, foto, seperti itu. Ya, jangan cuma download aja. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini saya sudah milih ini sebuah template ini, saya ganti ini di sini ya, foto saya. Saya ganti foto saya di sini. Nah, kemudian di sini saya ganti, misalnya saya mau membuat materi tentang kuisis, bagaimana membuat akun kuisis, ya. Nah, seperti ini. Mbak Dona, apakah harus materi? Kalau saya buat Bapak Ibu mau buat yang seperti ini, infografis, mangga silakan ya, tidak dilarang ya. Kalau materi oke juga, lebih bagus. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas dia informatif, ya, tidak bukan hal-hal yang tidak penting disampaikan di sini. Karena namanya juga infografis, info yang diberikan dalam bentuk grafis gitu ya Bapak Ibu ya. Saya misalnya mau membuat ini. Nah, kayak gini ya, Dona Yuliasari. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu buat nih ya.
Nah, ini misalnya yang pertama ini Bapak Ibu di sini harus punya akun. Bagaimana membuat akun Quizizz? 1, harus punya email. Email yang digunakan boleh apa saja. Kecil banget, boleh digedein ya. Boleh apa saja. Tidak harus dari Google, tidak harus Google. Nah, karena saya keterangan nomor 1 ini harus punya email, berarti di bagian gambar ini saya ganti. Saya cari di elemen itu logo email. Kita cari di sini. Nah, kayak gini ya. Saya tinggal pilih yang bentuknya grafis, yang menurut saya cukup oke. Kayak gini. Kita tunggu dia bergerak. Nah, yang kedua apa? Masuk ke halaman Quizizz. Di sini kita tuliskan halaman Quizizz-nya www.quizizz.com. Nah, ini berarti kita harus di anak ini kita mau ganti. Ini anaknya mana sih? Ini anaknya saya mau ganti jadi logo Quizizz. Tapi di sini logo Quizizz nggak ada. Kalau nggak ada logo Quizizz, itu silakan dicari dulu di internet baru download ya. Kalau di sini kan pasti nggak ada tuh ya, bisa di-download sendiri. Bisa ambil sendiri logo Quizizz. Nih ya. Saya ambil yang ini misalnya. Saya copy, saya masukkan ke sini, Ctrl V. Gampang kan? Nah, ini tinggal kita hapus aja belakangnya. Tinggal klik edit gambar, saya klik hapus latar belakang. Terus, tunggu. Cobanya, pokoknya kalau jaringannya nggak kencang, Bapak Ibu kayak jaringan saya, kita coba berkali-kali. Tadi saya 2 kali, ini berapa kali? Ini 3 kali atau 4 kali deh, kita cek. Apalagi di sini udah mulai hujan. Nah, udah mulai. Udah bisa. Nah, sudah ya. Dan seterusnya sampai selesai. Ya, masuk ke halaman Quizizz, kemudian di sini Bapak Ibu bisa tambahkan nomor 3-nya apa, kemudian kasih apa, nomor 4-nya apa, ya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah selesai, Bapak Ibu merasa ini udah oke, ini infografis saya udah oke nih, saya tidak harus tambahkan apa-apa lagi, cukup sudah, silakan diunduh dalam bentuk JPG aja, ya, dalam bentuk JPG, kemudian klik unduh. Seperti itu untuk membuat infografis. Bapak Ibu, saya rasa udah seru. Oh, iya dong. Apakah pada tugas ini juga perlu ditambahkan dengan logo yang sudah dibuat? Oh, mantap. Kalau sudah punya logo sendiri, silakan Bapak Ibu. Di semua tugas Bapak Ibu, silakan ditambahkan logonya. Ya. Nama Telegramnya apa teh? Telegram apa? Telegram apa? Telegram saya namanya sama, Dona Yulia Sari, nomornya itu. Begitu Bapak, Ibu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk tugas. Dona. Yes, Ibu.
Kalau misalnya kita mau ngambil video dari Google, misalnya dari internet gitu, terus dikopiin itu yang dikopi URL-nya atau videonya sih Mbak? Saya bingung itu kalau untuk ngopi itu. Ngopi URL kalau di sini Kalau saya mau dimasukkan ke Canva, video dari Google misalnya gitu ya, terus mau kita copy gitu. Nah, cara ngopinya untuk tuh tariknya gimana kalau video? Oke. Unggah mungkin Bu. Unggah ya. Diunggah, kalau diunggah itu videonya harus sudah ada. Udah ada. Iya, maksudnya nggak bisa langsung di situ ya, Mbak? Bisa, di sini ada pilihannya unggah medianya tapi di laptop ya Ibu. Kalau mau masukkan link tautan, ini sebenarnya untuk ini ya, untuk level 2 saya ajarinnya. Tapi nggak apa-apa untuk Bapak Ibu. Jadi kemarin saya ngajarin yang level 2 ya. Kalau Ibu Bapak mau masukin tautan, ya itu Bapak Ibu misalnya bikin tautan di sini, tulis kasih elemen dulu tapi ya. Kasih elemen gambarnya misalnya gambar video, televisi deh, televisi seperti ini. Akan muncul bentuk televisi. Nah, ini ya kayak gini ya. Nah, di televisi kalau kita klik itu akan ada tautan gitu ya. Nah, itu tinggal diklik saja, diblok saja. Di bagian sebelah sini nih ada tautan. Nah, tautan. Baru Ibu copy link YouTube atau link apa sajanya. Tapi syaratnya biar itu aktif, itu harus diunduh dalam bentuk PDF. Kalau bentuk JPG nggak akan aktif. Gitu. Paham nggak Bu maksud saya, Bu? Iya, insya Allah. Ya, nah kalau video yang berputar langsung memang harus diunggah, harus ada di laptopnya masing-masing. Begitu. Oh iya. Ya, siap. Terima kasih Mbak Dona. Sama-sama Ibu. Mangga ada lagi. Ini screen mirror saya sudah terbuka. Saya akan perlihatkan. Silakan sambil buka mic-nya Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh, aman sepertinya ya. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kak Dona. Yes, Ibu. Kak, ini nanti ada di YouTube kan, Kak? Ada, pasti ada, saya share. Nah, Bapak, ya, siap. Nah, Bapak Ibu, ini dia contoh buku kenangan ya. Ini buku kenangannya saya ulang dari awal. Nah, dia pakai template yang saya tadi, Bapak Ibu, sama template-nya. Nih ya. Ini tinggal di play saja. Nih. Mirip foto story ya. Ya, betul. Seperti itulah Ibu pokoknya. Makanya saya bilang ya ini mah tentang kenangan. Jadi apa ya namanya ya? Ada foto-foto dan ceritanya. Mantap Kak. Dikit ya nggak masalah. Ya ini cukup untuk loh kok jadi ini. Cukup untuk story WhatsApp cuma 30 detik Bapak Ibu ya. Jadi udah oke lah pokoknya itu nggak harus yang banyak-banyak seperti itu ya. Oke. Daftar riwayat hidup infografis JPG ya, JPG. Yang mana yang bingung Ibu Yosni? Boleh tanya. Mbak paling lambat pengerjaan tugas sampai kapan ya? Masih lama, Sabtu juga belum ya. Untuk album kenangan berarti tiap halaman berbeda template. Iya, berbeda template. Nggak mungkin dari awal sampai akhir sama template-nya ya. Monoton dong. Buku kenangan disimpan dalam MP4. Betul. Beda elemen dengan template apa? Ini Bu. Ya, Bapak Ibu. Elemen itu yang di sini nih. Ini ada tulisan elemen. Itu berupa gambar, foto, audio, grafis. Kalau template itu cetakan. Ya, ini template. Nah, template itu bisa kita edit sesuka hati. Kalau elemennya ini bisa ini elemen ini sama seperti kantong Doraemonnya Canva kalau saya bilang. Karena apa? Karena saya mau cari apa aja di sini ada gitu.
gitu. Oke, seperti itu. Kalau pakai musiknya diambil dari komputer atau dari Canva juga Kakak. Boleh dari komputer, boleh dari Canva, silakan. Ya, ada di sini. Kalau Bapak Ibu mau ambilnya dari Canva, ini ada pilihannya. Ya. Nih, edu ini berarti bisa digunakan. Mbak Dona, gimana cara masukin musik ke buku kenangan? Kakak itu videonya pakai musik. Iya, kan tadi sudah saya bilang pakai musik. Ya. Ini semua desain saya tadi, desain terakhir. Sebentar. Mana ya tadi ya punya saya ini kayaknya. Bagaimana caranya memasukkan musik ke buku kenangan? Ya, tapi pastikan dulu buku kenangannya sudah teranimasi ya, jadi nggak monoton. Sudah teranimasinya, ada animasi-animasinya di sini. Nah, bagaimana caranya memasukkan musik? Pastikan di sini, ini di bagian titik 3, itu klik lainnya, ada audio. Nah, diklik audionya, kemudian pilihlah musiknya yang mana yang mau dipilih. Kalau Bapak Ibu klik bagian tengah ada tombol play, itu kita bisa dengarkan dulu. Ya, tapi kalau kita klik di judulnya itu langsung masuk. Nah, ini masuk dianya. Seperti itu untuk memasukkan musik ke buku kenangan. Bisa, kalau dikerjakan di Android bisa, nggak masalah, sama aja caranya. Cuma bedanya kalau di Android semua fitur itu ada ditambah, ya. Kak, tanya lagi. Sebentar Ibu Hartini gunakan bahasa Inggris sepertinya. Di desain kalau bahasa Inggris itu kurikulum vitae ya, bukan resum. Kalau bahasa Inggris daftar riwayat hidupnya adalah resum. Mangga, siapa yang mau nanya? Ini kalau misalnya menggunakan audio untuk buku tahunan sekolah, yang musik dari Canva mungkin bisa ya, tapi kalau ingin musik yang lain yang tidak ada di Canva, bagaimana cara memasukkannya? Unggahan dulu, Ibu. Pilih di unggahan. Ini kan ada unggahan gambar, video, dan audio. Pilih aja dulu dari audio, kita pilih unggah media, nanti kita pilih dari laptop kita musiknya. Ya, saya pilih kayak tadi video saya sudah masukin ya. Nah, di sini audionya saya nggak punya. Kalau punya tinggal dimasukin. Nah, ini ada ya. Nih, saya klik open. Nah, dianya musiknya terkirimkan. Terkirimkan apa bahasanya? Maksudnya masuk ke sini ya. Seperti itu kalau kita ngambil dari luar ya. Jadi kalau ngambil dari luar Canva itu pada prinsipnya sama ya, harus diunggah-unggah gitu. Iya, betul. Harus diunggah dulu, karena kan dia tidak ada di Canva. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Mbak Dona. Yes, Ibu. Musik itu harus setelah semua selesai di buku kenangan nih. Setelah semua selesai baru masukkan musik kayak gitu ya? Nggak ada aturan sih, Bu. Sebelumnya pun nggak masalah. Oh, gitu. Oke. Oke. Kak Dona, buat buku kenangan pilih desainnya apa? Buku tahunan sekolah. Kan saya kok tidak bisa langsung rename. Maksudnya rename yang mana? Rename di sini ya. Di sini. Tanpa judul nih bisa diklik aja. Bisa diklik. Di sini langsung di rename aja. Tanpa judulnya misalnya di sini ketik buku kenangan. Ya, nggak muncul Kak Dona. Kalau nggak ada, Ibu pilih di desain semua desain Anda, ya. Ibu pilih di sini, kemudian Ibu buat, Ibu ketik tanda ini, tanda titik 3. Kan biasanya kalau kita yang buat, itu ya, itu ada tanda pensil ya. Nah, ini tanda pensilnya muncul. Nah, itu di sini aja nih. Tuh. Tapi kalau yang dari situ, bukan yang di TM, nanti Canva-nya tuh Mbak Dona. Gimana, Bu? Kalau saya ngambil yang dari desain saya, nah itu Canva-nya itu bukan Canva yang tim membara. Oh enggak, Ibu pastikan Ibu di bagian bawahnya ada tulisan tim membara. Nah, Ibu klik desain semua desain Anda, itu pasti tim membara juga. Oh iya, saya coba. Kecuali Ibu pilih di sini akunnya akun nama Ibu, kemudian Ibu klik semua desain Anda, itu berarti baru nggak ada. Tapi kalau di bawahnya sudah ada tulisan tim membara, Ibu klik semua desain Anda, pasti itu akun Ibu. Oh iya. Terima kasih Mbak Dona. Oke, siap.
Mbak Dona, di akun saya nggak ada tim membara. Saya nggak ada tim membara, yang ada tim cahaya di Canva-nya. Itu Ibu sudah klik link tim membara di deskripsi grup? Oh, gitu ya. Ada di deskripsi grup masing-masing ya, grup WhatsApp masing-masing, itu ada tulisan tim membara, diklik dulu. Nanti Ibu di bagian profilnya akan ada 2, tim membara sama tim cahaya. Yang WhatsApp grup itu ya, Mbak? Iya, betul. Udah, ntar saya coba dulu deh. Siap. Oke, makasih, Mbak. Siap, sama-sama. Siap, silakan kalau ingin live. Ada lagi Bapak Ibu, itu dia tugasnya ya. Jadi tugasnya ada 3. Yang pertama Bapak Ibu silakan membuat yang pertama itu adalah daftar riwayat hidup, kemudian yang kedua buku kenangan, dan yang ketiga adalah infografis. Jadi ada 3. Bapak Ibu masih lama, batas waktu yang pengerjaannya masih lama, jadi jangan takut. Oke, semuanya sesuai dengan format ya. Daftar riwayat hidupnya formatnya JPG, buku kenangan formatnya MP4, infografis formatnya JPG. Di sini sudah ada yang mengembalikan. Ada 4 orang ya yang sudah mengembalikan. Ini kita cek. Mbak Dona boleh tanya nggak sebentar? Silakan Ibu, Mbak Dona mangga. bisa tanya? Iya, Boleh bertanya? Silakan Ibu. Untuk tugasnya dikirim ke Classroom? Iya, betul Ibu, Classroom. Oh iya, makasih. Sama-sama. Mbak Dona. Yes, Ibu. Ya, kemarin itu kan karena yang ID belajarnya itu kan error itu. Kemudian saya kan udah menyelesaikan yang tugas hari pertama, akhirnya saya buat tautan gitu. Saya mengirimkannya dalam bentuk tautan gitu masuk ke GCR gitu. Bisa nggak itu? Kirim lagi aja Ibu, ini ID-nya udah bagus kok. Oh gitu. Jadi yang itu dihapus gitu. Iya betul, kirim lagi aja ya. Oh iya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini nih Bapak Nofra udah 3 nih selesai ya. Nah, Ibu Astina ini saya bingung, kosong. Jadi tadi sepertinya nggak sengaja terklik ya, turn in. Kalau Bapak Aziz baru 1, Bapak Haji. Nah, Mbak Dona. Yes, Ibu. Mbak, kebetulan saya yang awal-awal sudah saya kirimkan lewat apa? Yang di tugas itu sudah saya kirimkan yang soal pertama. Kemudian kemarin karena ada kesibukan saya kan nggak ikut, saya juga belum membuat yang itu. Kemudian si Google Drive itu kok ada tulisan tak dikenal, kenapa ya Mbak? Iya, itu kemarin akun belajar.id itu kan yang SMA, jenjang SMA itu ini Bu lagi bermasalah. Tapi insya Allah sekarang udah bagus. Oh gitu. Tapi saya kan nggak ikut di itu Mbak, di apa belajar itu gimana? Saya kirim biasa lewat di tempatnya yang di akun Mbak aja gimana? Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, tergantung Ibu gabung di GCR-nya pakai apa? Wah, oh gitu ya. Kalau Ibu gabung di GCR-nya? Kemarin tuh udah tik 5 tugas pertama itu udah saya kirim. Cuman kok saya lihat di itu kok hasilnya kok di Google Drive-nya itu tak dikenal. Iya, iya karena memang kemarin ada permasalahan, tapi sekarang sudah selesai. Oh gitu, oke. Iya. Nanti saya cek lagi Mbak. Terima kasih Mbak Dona. Sama-sama. Oke, saya akan ulangi ya Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya itu daftar riwayat hidup, formatnya Bapak Ibu silakan unduh dalam bentuk JPG, buku kenangan dalam format MP4, video, infografis dalam bentuk format JPG. Jadi 3 ya. Ini buku kenangan, daftar riwayat hidup, dan infografis. Oke, itu Bapak Ibu. Ada Kirimnya lagi? Di tugas classwork ya, Dik? Di classwork di Google Classroom-nya masing-masing. Kapan terakhirnya itu Mbak Dona? Terakhirnya masih lama banget. Semangat ya, betul Pak Rahmat, harus semangat kita mah. Ya, alhamdulillah kalau cepet-cepet kita takutnya nggak keburu masih belajar. Siap Ibu, siap. Nanti kita diskusikan maunya kapan. Yang jelas kalau semakin lama Bapak Ibu kumpul tugas, semakin lama cetak sertifikat ya. Jadi jangan ada yang
mengejar-ngejar ya. Takutnya nanti ada teman-temannya ini, Mbak Dona saya tugas sudah selesai, kapan keluar sertifikat? Lah temennya aja ada yang belum gitu. Seperti itu sering Oke. Bapak Ibu ya. Jadi kita yang pusing ini gimana ini ya, mau ngeladenin yang mana ini, yang satu minta sertifikat cepet, yang satunya belum selesai tugas. Jadi harus saling empati ya Bapak Ibu ya. Bisa bantu cekkan tugas yang sudah saya kumpulkan kemarin Kak Doni Putra. Oke, baik, sebentar saya cek ya. Untuk tim membara tugas berapa? Tugas berapa? Kak Doni, kemarin saya sudah kirim hari Selasa. Kalau bikin Twibbon udah diajarin belum? Belum, besok. Twibbon kita besok ya. Twibbon itu besok, jadi Bapak Ibu harus hadir karena banyak yang nanti akan menjadi desainer Twibbon. Oke, jaringan saya tiba-tiba hilang karena lampunya mati. Sebentar. Lanjutkan, Ibu Uni. Ai. Bu Irawati, tolong. Bapak Ibu, saya lanjut. Tadi ada Pak Doni minta tolong cari cekan ya tugasnya ya. Sebentar coba saya buka di sini classroom-nya untuk hari pertama dan hari kedua ya. Ini sudah ada berapa orang yang mengumpulkan? 247 orang. Wow ya. 247 orang, tapi dari 534. Ayo yang lainnya masih belum. Nah, ini Bapak Ibu silahkan dikumpulkan. Coba saya cek. Pak Doni ya. Yes. Berarti Kak Dona mau tanya dong, berarti kan tadi kan kata Kak Dona kita menunggu lah ya, menunggu teman-teman yang lain mengumpulkan gitu kan ya. Kan batas waktunya kan hari Minggu gitu ya. Jadi sertifikatnya kira-kira seminggu kemudian kah? Bagaimana? H14 ya. Paling lama itu plus 14, jadi 2 minggu setelah pelatihan paling lama ya. Tapi kalau misalnya cepat, akan cepat juga. Nah, seperti itu. Pak Doni. Tahu infonya dari WA grupnya itu? Dari WA grup, Atau ada by email, Kak? Dari WA grup jangan di-outin dulu ya sebelum benar-benar sertifikat gitu ya? Betul dong, WA grup jangan out dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan kita berikan. Pak Dona, mau tanya dong. Pak Doni, ini kok nggak ada ya? Sebentar, mungkin jaringan saya nih. Siap. Mbak Dona. Yes, Ibu. Ini kan kita bikin infografik nih, kemudian kita ngambil salah satu tadi kan ada sumbernya www.situssangathebat.co.id. Ya. Kemudian kita ubah itu, apakah tetap sumbernya tetap ditaruh aja di sana atau dihapus atau bagaimana itu? Iya, itu Ibu. Jadi situs itu sebenarnya pas Ibu ngambil dari internet. Kalau ternyata itu hanya buat-buatan aja, maksudnya tidak ada situsnya itu, ya dihapus saja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ngambilnya tadi di Canva ini aja kan, nggak ada ngambil di internet. Berarti dihapus aja berarti ya? Iya, Pak Doni, ini tugasnya nggak ada ya? Saya di sini saya cek nggak ada. Bapak Ibu boleh cek ulang ya. Tugasnya hari pertama, hari kedua mungkin memang tidak tersimpan karena kemarin baru saja error. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu cek di Google Classroom masing-masingnya kosong, itu silahkan dikirim ulang ya. Tinggal kirim aja kan. Begitu. Dona mau nanya Kak Dona. Iya siap. Kalau mau ngirim tugas itu kan kalau seandainya alamat emailnya berbeda, apakah berbeda? Misalnya kemarin kalau nggak salah saat waktu ngirim tugas itu pakai akun belajar gitu. Kalau yang saya cek tadi kan itu pakai akun biasa, pakai akun pribadi. Oh berarti ada dua di sini ya? Iya kah? Ada dua berarti ya, yang akunnya berarti ada dua di sini di classroom-nya ya? Iya, pakai akun belajar satu, pakai akun pribadi satu. Saya remove aja satu ya, jadi tinggal ini aja masukannya ke satu akun saja. Mau akun belajar, mau akun Gmail nggak masalah. Yang penting satu aja. Ini. Yang di bawah yang akun belajarnya. Jadi yang mau yang dihapus yang mana? Yang akun pribadi yang di atas. Oke, ini saya hapus ya. Jadi nanti kirimkan semua tugasnya ke akun yang belajar gitu. Ya, Kak Dona. Oke. Kalau yang di akun belajar itu apakah bisa dicek? Apakah sudah sebentar, saya
Sebentar saya remove dulu yang ini. Nggak masalah Bapak Ibu ya. Terus nanti akan ada pertanyaan, apakah akun saya harus sama di GCR sama di Canva? Nggak harus ya, nggak harus, bebas. Karena itu kan dua hal yang berbeda. Bapak Ibu membuat Canva Pro, ya itu di Canva-nya. Coba saya lihat tugas hari pertama. Udah ada. Nih udah ada ya. Mbak Dona, saya sekalian tuh kayak Pak Doni itu ini kasusnya kayaknya, coba bisa dicek kan? Sebentar. Cek sama pesertanya bisa nggak Mbak Dona? Atau harus sama guru? Oh, enggak, bisa. Peserta bisa cek sendiri ya. Peserta bisa cek sendiri. Bisa cek di GCR-nya masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu sudah cek kemudian lihat di situ kasus yang Bapak Ibu ingin saya hapuskan, itu cukup kalau Bapak Ibu masuk dengan 2 akun. Kalau cuma 1 akun insya Allah aman ya. Silakan dicek masing-masing. Oke, Bapak Ibu? Bukannya ngirim pakai link lebih gampang, Mbak Dona? Gimana, Bu? Soalnya kalau ngirim pakai upload itu susah, lama. Saya ngirimnya kemarin pakai link. Iya, nanti menilainya susah, Bu. Kalau kami yang pakai link, kami yang menilainya susah. Kalau GCR gini kan seperti ini, kita ngelihat udah berapa orang yang kumpul ya, nanti kita cek satu-satunya enak. Nilai pun langsung keluar di Bapak Ibu langsung terdata gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat nanti nilainya itu berapa sudah kita kirimkan nilainya. Kalau link Bapak Ibu nggak akan tahu nilai-nilainya, ya kan? Jadi nanti kita akan diskusikan. Yes. Jadi ngirimnya kalau sudah seandainya kemarin ada teman nih yang ngirimnya sudah lewat forum. Jadi sekarang harus dikembalikan lagi ke jendela tugas berarti ya? Iya Ibu, diulang ya Bu ya. Oke. Bulis mengulang lagi, Bulis Prihati, diulang boleh? lagi. Boleh, silakan Ibu, silakan. Tapi kelihatan deh ininya. Silakan boleh diulang. Oke Bapak Ibu, sebentar lagi ini saya akan ada rapat, ada meeting sama Kemendikbud ya, sama Kang Denny juga nih, kami di pukul 3. Jadi saya rasa cukup sekian, materi kita udah terselesaikan dengan baik, alhamdulillah Bapak. Yes. Ini mau nanya tentang akun lagi, maaf ya Kak, baru selesai jemput adik tadi. Ini kan akun Canva-nya beda sama akun GCR-nya, Google Classroom-nya. Itu kalau mau ngirim tugas beda akun bisa itu Kak, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tadi sudah saya bilangkan, nggak masalah akun GCR sama akun Canva-nya berbeda, nggak masalah. Ya. Oke Bu, nggak ada masalah sama sekali karena akun Canva itu untuk membuat desain, kalau akun GCR untuk mengirimkan desain. Yang paling penting adalah akun GCR-nya itu karena nanti email itu yang digunakan untuk pengiriman sertifikat. Gitu. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Sampai ketemu besok. Semuanya harus tetap semangat. Silakan di screenshot untuk yang ingin screenshot sebelum saya end 1 menit dari sekarang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Dona. Makasih Kak Dona, Bapak Ibu semangat. Semangat Pak Rahmat. Semangat masih lama.